untuk kesaksian saya. Saya terima kasih kepada Tuhan karena ya saya yang sudah diselamatkan, yang saya sudah diberkati yang berlimpah-limpah. Tetapi Bapak Ibu, saya akan cerita sedikit ya untuk riwayat saya sendiri. Saya bersyukur dan terima kasih saya bisa ikut di gereja di tempatnya Bapak Lukas Sutrisno di tempat ini. Waktu saya belum mengikuti di Kristiani di tempatnya Pak Lukas ini, saya itu jadi orang tidak karuang lah, amburadul ya, kesana kesini, tidak ada ketentuan, tidak ada berkat, tidak ada berhasil. Dan saya setiap malam dengan anak saya saya punya anak 4. Terus waktu itu bapaknya itu enggak kerja, cuma tukang batu itu ya seperti itulah, ada kerjaan banyak, kalau enggak ada kerjaan 1 bulan enggak kerja. Ini saya juga bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan, saya diberi petunjuk di tempat ini supaya saya bisa ikut di gerejanya Pak Lukas. Waktu di gereja kecil masih ada orang 28, kalau malam itu sepi sekali. Nah, Pak Lukas mengadakan doa semalam setuk ya, semua itu orang tua-tua sejajar saya dengan Mbah Sastro, Mbah Niti, Bu Basiran dengan sebagainya, Bu Sadli, apa itu juga. Dan setiap malam Jumat, malam Jumat itu pasti doa semalam sentuk. Saya tidak pernah mencur, tidak pernah saya berhenti, saya paju, saya terus berdoa minta tolong pada Tuhan. Bagaimana saya diberi kekuatan, diberi kesehatan supaya saya diberi kenikmatan di dunia ini. Tapi saya berdoa begitu terus, Pak gimana ini Pak, saya Pak Lukas bilang doa terus, minta terus pada Tuhan. Saya minta pada Tuhan, saya diberi. Saya jualan bakmi mulai tahun 72 ya, itu ambil di Ngaraan, saya belum bisa bikin sendiri. Lalu itu saya dapat uang sedikit-sedikit saya kumpulkan, saya buat beli alat-alatnya itu di Solo. Habis itu saya tahun 85 saya bisa bikin sendiri, saya bisa punya rumah sendiri. Saya juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi saya kekuatan, memberi saya kesehatan. Berkatnya mengalir seperti sungai, tidak pernah henti. Tapi tidak ada bimbingan, saya tidak bisa karena Pak Lukas yang setiap seminggu sekali mengunjungi saya, bilangi saya, bimbing saya, Buyam jangan gelisah, yang tenang, yang hatinya supaya Buyam bagaimana caranya mau ikut Tuhan yang setia supaya Tuhan memberkati saya. Saya bikin sendiri, tempatnya itu linduk ya, tidak banyak orang yang tahu, tapi Tuhan itu memberi. Tuhan memberi orang-orang yang belum mengenal tempat saya, dibawa ke situ. Banyak pembelinya, saya bersyukur dan bersyukur, tidak henti-hentinya ya, bersyukur dan terima kasih. Dan saya juga bersyukur pada sekarang ini. Saya dulu rumahnya seperti itu, sekarang menjadi istana, bisa buat berteduh dengan anak cucu buyut saya bilang gitu sama Pak Lukas. Terima kasih Pak atas kebaikannya Tuhan Yesus dengan Bapak Yahweh. Habis itu pada berapa tahun yang lalu itu saya bisa beli tanah di belakang saya 300 meter. Itu sudah dicari ke orang, sudah 10 orang ya, enggak mau yang beli karena enggak ada jalan. Saya bilang, kalau kini nak suruh beli saya juga mau, tapi saya minta jalan. Nah, jalanan mana? Nah, itu ya tempat adik saya itu kan ada temboknya, itu bisa buat jalan. Nah, itu ikut siapa? Oh, itu ikut sini, bilang gitu. Ya,
Waktu pertama dia nyari saya bilang, dia mikir regane 400, wah saya enggak berani, saya angkat tangan, enggak punya uang seperti sebesar itu, saya bilang itu. Yuk, sudah itu sampai setengah bulan atau 10 hari itu dia datang lagi, ngunjungi saya lagi, saya suruh datang tepatnya kolok. Lalu saya tak donke, piro 300 wani ora, saya juga enggak berani. Kalau tempatnya enggak ada jalannya, saya ngayal seperti itu. Nah, tiba-tiba 1 minggu lagi dia datang, suruh kongkonan sama supir itu suruh saya datang sana. Saya datang. Wes saiki tak polke. Gelem ora gelem, buyam saiki 250 per meternya. Waduh, puji Tuhan, saya belum punya dana seperti itu. Saya beraninya semua ini cuma 60, saya bilang gitu. Ah ya ora iso, nek kok ngono ki ora iso, kuwi apa rega gethuk bilang gitu. Ah, saya ketawa. Ya ndak gethuk wong itu tanah kok dipandengke gethuk, saya bilang itu. Lanjut saya mau 65, yuk saya minta sana 70 bersih sudah sama sertifikatnya. Saya dan bersyukur saya setiap malam tuh ya uang segitu ndak saya poldani. Saya punya utang masih kalau ndak salah 15 juta ya itu. 15 juta disuruh setiap minggu itu saya nyicilnya dia mintanya 1 juta, saya ndak bisa. Habisannya berapa ya saya punya saya kasih berapa seadanya. Saya berdoa setiap malam, Tuhan tolong berilah kesadaran yang punya tanah supaya saya menyicil tidak seperti itu banyaknya, dan saya belum kemampuan, belum punya dana. Roh Kudus bisiki saya, tenang saja, seperti itu. Saya hatinya, waduh, kok ada sing orang tenang saja, oh iya Roh Kudus saya tahu, memang kau sungguh baik, kau sungguh besar, karena Engkau yang telah membentengi dan melindungi saya setiap hari, setiap malam tidak pernah henti ya. Terus saya kalau punya uang 400 saya cicilkan, punya uang 500 saya cicilkan. Lama tinggal sedikit, tinggal 1,5 juta. Sampai sekarang masih tinggal 1 juta. Saya bersyukur dan terima kasih pada Bapak Yahweh ya. Pada malam ini saya bisa mengutarakan apa isi hati kami, dan saya terima kasih atas peliharaannya Bapak Yahweh kepada saya. Setiap hari saya tidak memohon kepada Bapak Yahweh, saya sudah dipenuhi, diberi kenikmatan, diberi kesehatan dan sebagainya. Apapun saja saya terima kasih. Tapi yang kedua, tanpa bimbingan Pak Lukas, saya juga tidak bisa berpikir seperti itu. Adanya Pak Lukas datang sama saya, membimbing, memberi pengarahan ini. Itu saya maksud, saya tahu kalau Pak Lukas sangat baik, sangat besar pada saya kasihnya. Begitu juga tanpa Bapak Yahweh dan Tuhan Yesus, saya tidak bisa seperti ini. Saya bersyukur dan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah mendukung doa saya, yang telah memberi segala-galanya kepada kami sekeluarga. Terima kasih. Inilah kesaksian saya untuk kekuatan Bapak Ibu semua di sini. Terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Lukas.